Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah ada di Masjid Anida TPI ataupun pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan di hari ini, di pagi ini Allah berikan kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Dan semua yang telah Allah berikan kita kembalikan dalam bentuk pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Pastinya hari ini tidak hanya kita sehat jasmani kita, tapi rohani juga insya Allah penuh dengan afiat, kesehatan Allah berikan kepada kita. Saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa tadi sekitar jam 3 sebelum saya berangkat ke Masjid Anida TPI ini, Ustadz Yusuf Mansur SMS dan telepon saya. Dia sampaikan salam untuk semua jamaah, para pecinta nikmatnya sedekah dimanapun saja. Baik yang di masjid ini ataupun pemirsa yang ada di rumah di tanah air ini. Dan tidak hanya kirim salam Ustadz sama kita semua. Ada satu doa yang beliau SMS ke saya. Insya Allah nanti doanya itu saya akan bacakan di segmen-segmen. Nanti di tengah-tengah insya Allah. Biarin saya buat jamaah ini penasaran dulu. Ini apa doanya nih? Insya Allah semua lapisan itu kena dari doa beliau. Dan tadi dia bilang setelah sholat tahajud di Masjid Nabawi, ia doakan semua umat Islam di Indonesia khususnya, lebih-lebih para pecinta nikmatnya sedekah. Tapi nanti ya Bu saya bacain, sabar dulu. Ibu-ibu kadang-kadang apa Ustadz nanti. Ya kalau enggak segmen 3, segmen 4. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita dengan Syekh Ali masih bicara tentang nikmatnya iman dan nikmatnya sedekah. Yang pastinya bagi yang menyaksikan acara ini atau kemarin mungkin ketinggalan, tahu-tahu di tengah-tengah dia mulai nonton di rumah, sedikit saya himbau kembali dan saya ingatkan bahwasanya nikmatnya iman itu suatu yang sangat indah dan luar biasa. Siapa sih orang yang beriman ini? Kalau kita mengacu kepada surah Al-Anfal yang kemarin dibacakan oleh Syekh Ali. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah ini yakni apabila ia mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, ada getaran dahsyat di dalam hati dan jiwa dia. Getaran itu menyelimuti batin. Kenapa bisa timbul getaran dahsyat di dalam jiwa ini? Lantaran cinta yang bergejolak di dalam jiwa ini. Bukankah demikian tatkala kita ingat seseorang yang kita cintai, lalu tiba-tiba seseorang itu kirim salam kepada kita, membuat kita ingat kembali kepada dia, ada sesuatu yang berdesir dan berdetak hebat di dalam jantung kita, Pak. Yang kedua, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang apabila mendengar ayat-ayat Allah atau Al-Qur'an atau ia yang membaca Al-Qur'an itu akan bertambah keimanannya dia. Sayyidina Umar Ibn Khattab contoh salah satunya. Ketika ia begitu membenci Rasulullah, dia membenci Islam, dia nggak suka dengan syariat baru ini. Dan ketika ia pulang, lalu di rumahnya ada orang yang membacakan Al-Quran, hati yang begitu keras menjadi lembut, kebencian yang begitu menggebu lulu lantah dengan ayat-ayat suci Al-Quran ia dengar. Inilah perumpamaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kerinduan yang mendalam. Ada orang yang membaca Al-Quran, dia rasakan kenikmatan itu meskipun dia belum paham. Enggak ngerti apa yang dibaca. Tapi kalimatnya itu, ayat tersebut membuat hati berdetak begitu hebat, menandakan imannya bertambah kepada Allah. Dan yang ketiga, ciri orang yang beriman adalah dia senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berserah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ia ridho dengan ketentuan yang ia terima dalam hidup ini. Kita sudah banyak ikhtiar, kita banyak usaha, terutama masalah sedekah kita. Kembalikan kepada Allah.
Kalaupun kita punya niat belum juga tercapai, belum juga terwujud, serahkan. Allah pasti sedang memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Dan insya Allah kita akan lanjutkan poin yang kedua. Karena Syekh Ali bilang poinnya ada 5. Nanti bersama dengan beliau kita mengkaji kembali tentang nikmatnya iman dan nikmatnya sedekah. Tapi setelah komersial break yang berikut ini. Alhamdulillah Syekh Ali sudah ada di tengah-tengah kita. Sudah bersama dengan kita. Yang pastinya kita menantikan tausiah wejangan dari Syekh Ali ini. Baik Syekh, kemarin kita sudah menjelaskan Syekh 3 poin tentang nikmatnya iman. Mungkin sisa tinggal 2. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Ala kulli halin wa la yuhmadu ala makruhin siwah jalla jalaluh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بعلم العارفين وارزقنا عمل المخلصين وتقبل منا قبول المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu ahli ma'rifat, ilmu yang bermanfaat, yang membawa kami selamat dunia akhirat, ilmu yang benar-benar mendekatkan diri kepadamu ya Allah, ilmu yang membawa kami menuju ridhamu ya Allah, ilmu yang membawa kami masuk ke surgamu ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami sebagai orang yang bertakwa, karena sesungguhnya Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemarin saja kita masih membahas sifat-sifat orang-orang yang beriman sebenar-benar iman. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa setiap waktu, setiap saat, khususnya saat kita membaca Al-Fatihah, jangan lupa firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menimbah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon bertolong. Hanya, bukan kepada saya, kepada Allah kami menimbah. Hanya kepada, itu artinya iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami menimbah, dan hanya saja kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kullul ulumi tafi'u wa tarji'u ila al-Quran. Seluruh ilmu di dunia ini, ilmu agama, di luar ilmu agama, semuanya kembali sumbernya dari Al-Quran. Dan apapun yang dibahas oleh Al-Quran, semuanya terkumpul, disumberkan atau diambil dari suratul Fatihah. Dan semua apa yang dibahas oleh suratul Fatihah, intinya di firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang siapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dia memahami suratul Fatihah. Barang siapa yang memahami suratul Fatihah, pemahaman yang benar sesuai pemahamannya Rasulullah SAW, akan dia bisa memahami Al-Quran semuanya. Jadi inti suratul Fatihah itu, hakikah wujud kita di dunia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Ya ibna Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqa fala tat'ab, sebagaimana dijelaskan di hadis yang qudsi, wahai anak Adam, aku menciptakanmu hanya untuk beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan takut, jangan khawatir, jangan capek. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sifat yang keempat, alladzina yuqimuna as-salah. Mereka senantiasa mendirikan salat.
menjaga salat sebaik-baiknya. Karena sifat orang yang beriman tidak pernah tinggalkan salat. Ini salat yang wajib sama salat yang sunnah. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk salat sunnah, misal qiyamul lail, salat-salat yang lain, hanya saja dia fokus menjaga 5 waktu, tidak ada salat sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, boleh. Tapi kita mencari yang lebih baik, yang lebih sempurna. Kita menjaga salat yang wajib sama salat juga yang sunnah. Saya akan menceritakan mungkin insyaAllah kita sama-sama habis salat, bagaimana kemuliaan salat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kajian ini akan kita break dulu, kita dengarkan kumandang azan dan kita sholat subuh berjamaah insyaallah. Setelah itu kita lanjutkan bagaimana orang-orang yang beriman tidak hanya dia melakukan 3 hal yang sudah tadi dijelaskan, tapi juga sholat dan pengabdiannya penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali setelah adzan ini, berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Saya jadi punya banyak saudara sekarang dari Syria. Saya yang banyak punya saudara tambah. Saya yang beruntung, saya yang kira. Kalau tadi bicara masalah sedekah, boleh saya tambahkan sedikit? Boleh. Jadi saya teringat di sana ada seorang syekh mengatakan bahwa sebenarnya orang yang menyampaikan sedekah kepada orang miskin bukan dikatakan orang yang mengulurkan tangannya, memberikan bantuan Kita yang ngasih kepada orang miskin, dermawan. Tapi kata dia, kata ulama tersebut, sebenarnya yang mengulurkan tangannya itu adalah orang miskin kepada orang kaya. Jadi seolah-olah bukannya orang kaya yang mengulurkan tangan kepada orang miskin. Jadi orang miskin yang telah membantu orang kaya ini untuk supaya apa? Supaya rezekinya tambah, supaya dia di dunia juga rezekinya tambah, di akhirat mendapatkan tempat atau ganjaran yang layak. Karenanya sebenarnya katanya yang mengulurkan tangan yang hakiki itu adalah orang yang miskin tadi. Jadi harus bukan mana terbalik. Harus terima kasih, bukan si Nah, yang harus terima kasih sekali itu orang yang kaya. Karena kata Nabi juga pernah suatu ketika nanti orang nyari orang miskin untuk diberikan bantuan tuh nggak ada lagi sampai begitulah kira-kira. Cuma di sana juga yang menarik yang mungkin saya tidak tahu apakah di sini udah ada atau belum, ada beberapa sunduk-sunduk atau kita disebut di sini sebagai dana-dana yang mempunyai perhatian khusus kepada orang yang membutuhkan. Tapi dilihat apa yang dibentuk yang dibutuhkan atau apa nih bentuk yang akan menerima. Contohnya saya mau berikan di sini. Ada umpamanya sunduk hizb, yakni hifz ni'mah. Jadi dana untuk memelihara nikmah Allah. Jadi supaya jangan mubazir, supaya tidak terbuang. Bagaimana ini bisa dimanfaatkan dan dijaga? Oh, maksudnya gitu. Jadi ada orang, umpamanya sakit, Ya. dia kan beli obat. Ya. Nah, beli obat, entah kadang-kadang tuh harga obat sampai mahal. Pada waktu dia itu minum baru sekali 2 kali, kadang-kadang sudah sembuh. Benar. Nah, obatnya ini disimpan, disimpan tidak lagi digunakan, bahkan ada yang buang. Benar. Nah, padahal obat-obat seperti itu sangat dibutuhkan sama orang yang lagi butuh, Yang tidak mampu yang beli tidak obat. mampu untuk beli obat. Oh, ifas nikmat tuh maksudnya Nah, itu. termasuk itu juga. Nah, di sana dibentuk suatu badan, ya tentunya terdiri dari orang-orang yang ahli obat-obatan, ada yang namanya farmasi, ada orang yang mengelola untuk menerima obat-obat lebih ini supaya bisa dimanfaatkan begitu Pak Kiai. Nah, nanti datang orang-orang miskin yang pada sakit-sakit, kebetulan dikasih obat itu. Begitu. Benar. Dan juga salah satu hibah nikmat ini ada juga yang namanya banyak restoran-restoran besar Pak Kiai. Ya. Itu kalau orang makan itu baru sedikit aja nggak habis, akhirnya terbuang. Ini pun ada. Ada juga, jadi dipilih ya makanan-makanan yang kira-kira nggak terlalu acak-acakan begitu, yang istilahnya masih terhormat untuk diberikan orang fakir miskin yang lapar atau yang butuh atau apa. Nah, jadi tidak ada yang terbuang, karena kalau terbuang itu mubazir dan kita juga semua bisa berdosa gara-gara ini. Di antara juga ada yang namanya sunduk afiyah, jadi dana untuk kesehatan. Jadi ada beberapa orang itu kan kadang butuh operasi nggak mampu, untuk ada yang punya penyakit berat nggak mampu obatnya. Nah, itu biasanya kotak-kotaknya itu adanya di masjid Pak Kiai. Masya Allah. Kadang-kadang nggak hanya itu, jadi ada orang punya kasur, kalau orang Betawi mungkin balek kali ya. Balek. Kelebihan, Kasurnya dikasih. bawa kasurnya ke badan itu. Bentuk lagi yang namanya sunduk al-ilm. Jadi hanya untuk mereka-mereka yang berprestasi, mahasiswa yang nggak punya dana, dari sini di Syria tuh ya. Kalau mau pergi ke Syria sama saya, terbangan. cukup 100.000 saja. Nah, itu. Tahu nggak caranya gimana? Kan
10 juta nih tiketnya. Tapi tiketnya cuma 100.000. Gimana caranya? Yang penting nggak ngutang kan? Nggak ngutang enggak. 100.000-nya sedekahin dulu. Nah, Nanti kan jadi 1 juta. nah Begitu iya. dapat 1 juta sedekahin lagi. Nah, Jadi 10 juta. iya, itu, Iya. gitu. Insya Allah dah ya. Insya Allah. Ada nasihat nggak buat pemirsa? Sekedar untuk menekankan aja, apa karena di dalam agama Islam itu Ya. ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Tatawu ya. Ah, kalau orang kadang-kadang hanya melakukan amalan-amalan wajib-wajib aja, itu Ya. kan mungkin dorongannya karena Kering. takut, karena nggak enak, karena kewajiban jadi harus. Ada makna kadang-kadang terpaksa gitu. Ya, ya. Tapi manakala orang itu melakukan amalan sunnah seperti sholat sunnah, seperti sedekah, itu kan tidak muncul, tidak timbul kecuali karena dicinta sekali dengan Allah. Masya Allah. Kan begitu. Karena dia nggak ada istilahnya yang harus kan dipaksa dia. Manakala dia itu melakukan sedekah, nggak wajib itu ya. karena memang rasa cintanya itu sangat dekat kepada Allah. Masya Dan ini Allah. tidak akan dilakukan kepada Alhamdulillah. kepada kecuali orang-orang yang istilahnya melakukan banyak sedekah atau amalan-amalan sunnah. Makanya dalam satu hadis dikatakan Allah akan menyintai dan saya akan cinta kata Allah terhadap orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah itu ya. Aku akan menjadi tangannya waktu dia tuh megang, aku akan menjadi penglihatannya pada waktu melihat, dan aku akan menjadi kakinya waktu saat dia berjalan. Bagaimana sangat dekatnya terhadap orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat seperti itu. Bukan bicara wajib ini Iya, bicara bicara yang yang sunat-sunat tatawu. aja. Betul pemirsa. Ayo lah. Ustaz, Anda mau traktir antum sesuatu yang mungkin tidak ada di Syria. Waduh, Singkong goreng. terima kasih banget. Nggak ada kan? Sana? Nggak ada. Pasti nggak ada. Ente pasti kangen kan? Udah kangen banget. Nah, sebelum balik ke Syria, makan singkong goreng. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Sungguh menjadi ketenangan bagi orang-orang yang beriman setelah dia melakukan ibadah sholat subuh. Semoga batin dan jiwa kita hari ini pun tenang, dan insya Allah itu merupakan ciri Allah titipkan, berikan keimanan kepada diri kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sajalah kita mentaati perintah atasan kita, lantaran dia menggaji kita atau memberikan uang kepada kita. Tapi kenapa kita enggak mau melakukan perintah Allah, salat di antaranya. Sedangkan Allah telah memberikan banyak segala sesuatu yang ada pada kita. Tentu kita tidak memiliki apa-apa kalau bukan dari Allah. Dan hari ini pun kita bisa menghirup udara yang begitu indah kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sama-sama kita lihat TV. Mungkin buat jamaah yang di Masjid Anida TPI baru setengah. Pas mau habis baru dengar pembicaranya itu bagaimana Ustadz dengan salah satu kawannya. Tapi yang sempat kita tangkap tadi bahwasanya Allah akan menjadi mata buat kita, telinga buat kita, mulut buat kita, tangan buat kita. Bagi mereka yang gemar melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih mereka gemar melakukan ibadah sedekah. Karena Rasulullah senang kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, yakni hamba-hamba Allah yang senang melakukan sesuatu untuk orang lain, membuktikan kasih sayangnya kepada sesama. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang demikian, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Syekh, bisa dilanjutkan tadi yang saya sempat sampaikan. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina. Setiap orang bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah balasnya 10 kali. Di luar itu ada malaikat punya tugas, setiap kita bersalawat membawa salawat kita ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini salawat si fulan dari jamaah TPI. Percaya tidak? Hadis sahih. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Berbanyalah salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, khususnya hari Jumat dan malam Jumat. Jadi standar kalau kita minimal setiap hari, minimum setiap hari 10 kali. Jangan lewat sehari belum salawat, 10 kali. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang saya diriwayatkan Imam Muslim, barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari dan satu malam 10 kali, dapat syafaatku. Tapi kalau malam Jumat dan hari Jumat, Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, berbanyalah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Karena sesungguhnya salawat kalian diantarkan oleh Allah kepadaku di Madinah. Ulama menjelaskan, berbanyak salawat minimal 300 ke atas. Itu termasuk sudah banyak. Tapi kalau di bawah 300 masih standar, belum banyak.
Ini khusus hari Jumat dan malam Jumat. Habis kita baca Al-Kahfi, habis kita baca Yasin, tinggalkan semua zikir dan doa yang lain, hanya fokus salawat kepada Rasulullah SAW. Malam hari sampai besoknya, sampai salat Jumat, habis asar, sampai menuju waktu maghrib. Kira-kira sebelum maghrib 1 jam, berhenti. Fokus doa. Kenapa? Karena di situ sa'atul ijabah. Sa'ah 1 jam yang dikabulkan oleh Allah doanya seorang yang berdoa. Sebelum azan maghrib hari Jumat. Kira-kira 1 jam. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dari hadis Rasulullah SAW. Ada 1 jam di hari Jumat. Barang siapa yang doa di 1 jam itu, Allah tidak akan menolak doanya. Oleh ulama menjelaskan, dinamakan sa'atul ijabah. Sa'a yang dikabulkan oleh Allah doanya seorang. Alladzina yuqimuna as-salah, mendirikan salat artinya mereka benar-benar bukan hanya menjalankan tugasnya salat seenak-enaknya, tidak. Dia benar-benar menjihadkan diri walaupun merasa keberatan, tapi berjuangnya luar biasa untuk salat dan selalu mengutamakan salat. Saya kasih satu cerita. Orang salat, orang haji, orang puasa, orang sedekah, orang beribadah, segala-gala ibadah, belum tentu cinta Allah. Tahu? Kok bagaimana kita ibadah tapi tidak cinta Allah? Ada orang beribadah tapi bukan cinta, karena takut masuk neraka. Ada orang beribadah bukan karena punya sesuatu, ada punya keinginan untuk diselesaikan hajatnya di dunia saja. Tapi yang lebih tinggi dari itu semua, dia beribadah karena merasa cinta kepada Allah. Cinta itu ada buktinya. Kita semua, kalau saya bertanya sekarang para jemaah sekalian, cinta Allah dan Rasulnya tidak? Cinta, pasti jawabannya. Tapi buktinya mana? Saya kasih bukti. Ada seorang buka toko. Dimodalin sebesar ratusan juta, habis. Masih toko baru. Bawa barang, belanja macam-macam. Nunggu bulan pertama, orang datang belanja mencari rezeki, tidak ada. Bulan yang kedua, tidak ada orang masuk belanja. Bulan yang ketiga, tidak ada juga, Masya Allah, rugi ini. Sampai 6 bulan. Padahal salatnya Masya Allah, rajin, sedekahnya rajin, semuanya ibadahnya Masya Allah luar biasa. 6 bulan dia menunggu rezekinya tidak ada datang. Pas datang seorang tamu, kelihatannya orang kaya, dia mau belanja ratusan juta. Mungkin bisa ambil, mau habis tokonya. Jadi mengganti kesabarannya selama 6 bulan. Pas dia begitu masuk, sudah belanja banyak, tinggal nawar-nawaran harga. Danar azan zuhur. Di situ akan orang ini membuktikan cinta Allah atau cinta dunia. Dia rajin salat, tapi di sini saatnya cinta atau tidak? Apakah mengutamakan? Ya udah selesai, ini sudah 6 bulan, masa saya mau nanti salatnya belakangan aja, ada apa-apa? Kan di situ. Tapi kalau dia benar cinta Allah, otomatis dia sendiri menolak. Oh maaf, habis salat kita lanjut. Saya mau salat dulu. Kalau dia memang berani, di situ dia benar-benar cinta Allah. Artinya dia tidak mengutamakan, tidak mendahului apapun dari perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kita waktu salat, agar kita merasakan nikmatnya salat, harus kita menghadirkan hati kita. Jangan hanya secara fisik. Ada orang salat, saya pernah salat di satu masjid, makmum, sebelah saya orang salat. Tapi dalam salatnya tidak berhenti-berhenti. HP-nya bunyi terus, musik lagi. Jadi kita tinggal joget di masjid. Padahal setiap masjid ada pengumuman, mohon non-aktifkan HP-nya. Tapi tetap ada saja. Saya kasih saranan kepada pengurus masjid. Saya bilang, Mbak, mungkin ada selesai masalah ini begini. Bikin surat permohonan non-aktifkan. Setiap orang masuk masjid, kasih aja suratnya. Setiap orang kasih. Dia kan kaget, dia fikir undangan. Dia buka suratnya, mohon non-aktifkan. Barangkali orang bisa berhenti. Karena susah kadang-kadang manusia untuk menaturkan. Kemudian, begitu dia salat, HP-nya tetap. Kita merasa mau benar-benar khusyuk dalam salat, masuk suara HP, ya Allah, hilang khusyuk.
Ya Allah, astagfirullah. Kita kembali lagi. Karena ini sebenarnya dalam salat kita dalam perang. Melawan hawa nafsu, syaitan. Untuk mensempurnakan salat kita dan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjut ceritanya. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, sungguh enak jadi orang kaya. Kita sholat, dia sholat. Kita zakat, dia zakat. Sedangkan dia sedekah, kita tidak ya Rasul." Lalu Rasulullah menyatakan, jalan kamu menuju masjid hendak sholat itu pun merupakan sedekah. Insyaallah kita lanjutkan kembali setelah informasi yang berikut ini. Alhamdulillah kita kembali lagi. Yang pastinya sempat terpotong tadi apa yang mau Syekh sampaikan, tapi nggak jadi masalah. Insyaallah setelah ini nanti saya akan menyampaikan kembali yang tadi sempat terpotong kalimatnya. Tapi sebelum itu saya ingatkan bahwa di segmen awal tadi saya sampaikan bahwa Ustadz menitip salam kepada kita semua dan beliau ada doa. Dan insya Allah nanti kita bacakan doa tersebut pada segmen-segmen berikutnya. Dan beliau juga mohon didoakan sekarang masih ada di Madinah. Semoga beliau dan rombongan serta siapapun yang melaksanakan ibadah umrah, Allah terima umrahnya, Allah terima ibadahnya, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita yang mengaminkan insya Allah punya kesempatan berangkat umrah atau haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Silakan Syekh. Bismillah. Jadi habis saat kita lagi salat, banyak godaan khusyuk ini mengganggu khusyuk kita. Dan Allah memberitakan kita berusaha untuk alladzina hum fi salatihim khashi'un. Karena indahnya salat itu, ruhnya salat adalah khusyuk. Begitu saya selesai salat, saya bilang, "Mbak, sudah salat?" Dia bilang, "Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengkabulkan." Tapi kenapa tidak matiin suara HP sekalian? Nada ini mengganggu orang di masjid. Dia bilang, "Mbak, saya belajar kalau orang menggerakkan 3 kali tangannya, menggerakkan 3 kali salatnya batal." Oh begitu, saya bilang. Bagaimana kalau dosa mana yang lebih besar? Menggerakkan tangannya 3 kali dalam salat atau mengganggu ratusan orang di dalam masjid? Mana yang lebih besar? Jadi semua kehilangan khusyuk jamaah di masjid itu dosanya dia. Gerakan tangannya sudah matiin, kalau lupa saat masuk masjid matiin HP-nya. Tinggalkan masjid di luar. Dan saya tanya, apa yang dibaca imam? Dia bilang, "Maaf Pak, saya tidak hafal Quran. Cuma Al-Fatihah aja yang saya hafal, yang lain saya." Padahal imamnya baca qulhu. Kenapa? Karena dia tidak hadir dalam salat. Itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis yang sahih, salatnya dilipatkan oleh Allah. Kalau salatnya benar-benar bagus, sempurna sampai ke arsyullah di langit. Tapi kalau salatnya tidak bagus, dilipatkan oleh Allah dalam sebuah baju, terus dilimparkan lagi di mukanya orang salat. Sampai salatnya sendiri mendoakan, "Celaka kau dunia akhirat, karena kamu menghilangkan kerasaan nikmatnya salat." Jadi harus kita saat kita bersalat, benar-benar merasakan salat itu, salat yang sebenar-benarnya Allah melihat kita. Rasakan. Bagaimana salat sahabat dan tabi'in orang-orang salih, mereka kalau salat, saya menghadapi kiblah di depan, surga di sebelah kanan, neraka di sebelah kiri, dan malaikatul maut di belakang menunggu saya selesai salat. Coba bagaimana rasakan. Setiap kita salat, anggap salat itu sudah terakhir. Tidak ada lagi. Bagaimana rasanya? Pasti akan berusaha untuk menyempurnakan salat itu. Karena sudah terakhir. Setiap mau salat, anggap salat itu terakhir. Malaikatul maut menunggu kita selesai salat. Kalau kita rutin dan rajin salat, akan Allah memberikan husnul khatimah. Seluruh hajat kita selesaikan dalam salat. Punya masalah, Rasulullah SAW kalau lagi pusing, lagi memfikirkan sesuatu, langsung malam hari dia ambil air wudu salat. Selesai hajatnya. Dan memberikan pelajaran bagi umatnya. Ada yang memerlukan hajat, ada yang ingin menjadi kaya, mempunyai kesehatan, badan yang sehat, anaknya salih dan salihah. Apapun yang kita inginkan, ambil air wudu malam hari dan salat 2 rakaat. Sepenuh dan penuh hati cinta kepada Allah, akan Allah Subhanahu wa taala selesaikan hajatnya. Harus kita yakini, kita bermuamalah, beribadah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Allah yang maha kaya, Allah yang maha raja, Allah yang memiliki segala-galanya. Ada seorang
dia tidak pernah tinggalkan takbiratul ihram selama 40 tahun. Selalu standby, sudah takbiratul ihram selalu bersama imam. Pernah satu malam dia tiba-tiba sakit, kakinya tidak bisa lumpuh, tidak bisa jalan. Dia dengar azan subuh menangis. Dia minta anaknya, tolong bawakan saya ke masjid. Ayahku, kamu lagi sakit, lagi keadaannya begini begitu. Bawa saya sudah 40 tahun tidak pernah tinggalkan, masa sekarang mau saya, bawa saya ke masjid. Dibawa sama anaknya dalam kasur tidur. Masuk ke masjid, ikut bersama imam takbirah yang pertama takbiratul ihram, meninggal dunia. Kalau barang siapa yang memuliakan perintah Allah, perintah Rasulullah, akan Allah menantarkan kita dalam keadaan apa saja, menantarkan kita ke husnul khatimah. Kalau kita ingin husnul khatimah seperti ini, jagalah salat 5 waktu. Laki-laki di masjid. Khususnya kalau suami istri. Ulama menjelaskan sebagai suami tidak salat, tidak boleh berhubungan dengan istri. Kenapa? Karena hasil berhubungan itu anaknya menjadi hukumnya di Islam anak zina. Kenapa? Karena wanita salat, suaminya tidak salat, di hukum Islam menjadi kafir. Tidak boleh digabung orang kafir sama orang Islam. Jadi masalah salat itu bukan masalah yang ringan yang kita bisa tinggalkan. Semua amal ibadah ada uzur kita tinggalkan. Orang puasa, tidak puasa karena sakit, boleh. Ada orang haji, tapi tidak haji karena tidak mampu, boleh. Ada orang zakat, tapi tidak zakat karena dia menerima zakat, dia belum mampu untuk membayar zakat, boleh. Tapi kalau salat, bagaimanapun keadaannya tetap, tidak bisa wudu, apa? Tayammum, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, berarti tidak bisa tinggalkan. Walaupun dalam keadaan perang, tetap kita jaga salat. Ini perintah Allah. Dan seluruh perintah agama Allah menurunkan melalui wahyu. Salat saja, karena kemuliaannya salat di sisi Allah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Sini, naik ke atas, ada sesuatu penting bagi umatmu. Allah memerintahkan 50 salat. Coba bayangkan, kira-kira setiap 18 menit kita salat. Jadi belum kita mandi sudah masuk salat. Belum kita makan sudah masuk salat. Nabi Muhammad terima 50 ya, 50. Mau bilang apa? Dia perintah. Apa dia orang malu menolak perintah Allah. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam bertanya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dan umatmu? 50 kali salat. Kaget Nabi Musa. 50. Naik lagi. Minta dikuranin. Umatmu tidak akan mampu. Subhanallah. Sepertinya Nabi Musa sudah tahu kita. 5 aja belum tentu dijaga. Seminggu sekali. Atau kita orang bangun pagi, salat subuhnya lupa, lewat waktunya. Besoknya salat subuh 2 kali. Kenapa? Ganti yang kemarin 1 katanya. Masya Allah. Zuhurnya lolos, asarnya lolos. Dia bekerja, dia berusaha tidak terlambat dari waktu jam kantor. Tapi begitu pulang ke rumah, dia subuhnya tidak salat, zuhur tidak salat, asar tidak salat. Sampai ke rumah karena macet di jalanan sudah masuk maghrib. Mandi ganti baju sudah masuk isya. Baru ingat, ya Allah saya belum salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis keluar dari kamar mandi, dia salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bayar cash. Masya Allah. Kalau Islam begitu, seenak-enaknya bisa kita kerjakan. Abu Jahal mau masuk Islam. Tahu Abu Jahal? Tapi Islam kan agama indah, agama yang teratur, menaturkan kehidupan kita. Kalau kita ikuti aturan Islam, semua kehidupan kita akan lancar. Hajat kita akan diselesaikan oleh Allah. Mau dapat kebahagiaan, mau dapat keselamatan, apa yang kita inginkan dari kemuliaan dunia dan akhirat, apapun yang kita minta kepada Allah akan Allah terima. Jagalah salat sebenar-benarnya. Termasuk ibu-ibu, waktu anaknya lagi tidur. Kita banyak dapat info, ada yang SMS, ada yang ketemu jamaah. Syekh tolong doakan anak saya sudah susah mau salat. Umurnya berapa? Sudah 20 tahun. Masya Allah. Baru sudah dewasa baru kita ingat dia salat. Kenapa? Karena kita keadaan saat dia kecil, bangunin salat. Ayo anakku salat. Ibu,
Saya lagi ngantuk ibu, biar saya tidur. Kedinginan ibu, oh kasihan, kedinginannya, tidurlah. Ini untuk salat subuh. Tapi kalau sekolah, ayo sayang bangun. Ibu masih ngantuk. Bangun, sekolah. Kamu masih belum mandi, belum sarapan. Masya Allah marahnya sekali karena sekolah. Tapi salatnya gampang. Di situ kita menghancurkan anak kita sendiri. Saat dia kecil, kita tidak pernah kasih perhatian sepenuhnya untuk salat. Begitu sudah besar dan dewasa, baru kita ingin, ya Allah, bagaimana anakku ini bisa... Kita sendiri salah mendidikan. Kita kasih alladzina yuqimunas salat. Kalau kita benar mau masuk golongan sebenar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedekah. Dari bagian rezeki. Termasuk ayat ini, ayat bisa zakat, bisa sedekah. Sedekah yang indah dari jiwa yang takwa. Sedekah yang indah dari jiwa yang takwa. Bagaimana sedekah? Sedekah itu berbagai macam. Ada sedekah saat kita senang. Ada sedekah saat kita lagi susah. Ada sedekah kita dalam keamanan. Ada sedekah kita takut miskin kalau bersedekah. Ada orang begitu. Ada orang sedekah tapi masih belum bayar utang. Ada orang bersedekah ingin sesuatu. Dia bersedekah agar dapat uang lebih banyak. Ada orang bersedekah agar sembuh penyakitnya. Ada orang sedekah tapi dia tidak minta apa-apa, hanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar biasa, yang paling tinggi. Dan sedekah yang paling indah adalah sedekah rahasia. Sedekah yang dirahasiakan. Saya mohon kepada semua jamaah yang hadir di sini dan pemirsa di rumah, masing-masing berusaha punya amalan sedekah tapi yang dirahasiakan. Jangan ada siapapun tahu, walaupun suami, istri, anak, teman, jangan cerita. Kita kalau gatal mau cerita, tahan gatalnya, jangan cerita. Usahakan sedekah yang rahasia luar biasa. Pertama, memberikan husnul khatimah. Yang kedua, memenuhi hajat kita, selesaikan hajat. Yang ketiga, akan Allah mengangkat kemurkaannya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah rahasia itu memadamkan kemurkaan Allah kepada kita. Jadi sedekah yang rahasia tapi jangan cerita. Saya bawakan satu cerita, indahnya luar biasa. Saya senang kalau sudah mau dekat info ya, dekat sponsor, saya membawakan cerita biar terbagi ya. Biar orang habis sponsor tidak kemana-mana, tetap duduk. Jadi ceritanya ada seorang, ini ceritanya 2 tahun yang lalu. Dia naik haji. Itu ceritanya saya sendiri dapat dari guru saya sendiri di Madinah dan sudah disebarkan, habis dibuktikan cerita ini benar, sudah disebarkan di media Madinah dan di media Arab di sana. Media TV. Ceritanya ada seorang naik haji 2 tahun yang lalu, pas waktu dia nginap di Makkah, dia lihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Rasulullah SAW datang, dia bilang, wahai fulan, kalau kamu kembali ke tanah air, ke negerinya, cari alamat fulan. Ada seorang di situ, di kampung ini, alamatnya ini. Sampaikan salam kepada dia dan beritahu kabar gembira dari Rasul, kamu ahli surga. Orang itu bangun kaget. Besoknya, malam yang kedua, sama. Melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Jangan lupa pesananku. Kalau kembali ke tanah air, sampaikan salam dan beritahu orang itu masuk surga. Ya Allah, kaget lagi. Ini ceritanya sepertinya sudah benar. Sampai malam yang ketiga berturut-turut. Dapat seperti itu. Lihat Rasulullah, jangan lupa saya serius. Pasaran yang saya sampaikan ke fulan itu, dia ahli surga. Selanjutnya nanti. Setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulami minan nasi alaihi sadaqah.
setiap anggota tubuh kita ini ada sedekahnya. Dan karenanya bagi kita mungkin enggak kebanyakan uang atau harta, bisa dengan tubuh kita, salah satunya yakni dengan bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah salat duha. Insyaallah Syekh nanti akan melanjutkan kembali cerita yang sempat terputus tadi. Jangan kemana-mana, tetap di depan layar kaca Anda, tetap di nikmatnya sedekah. Baik, dan orang tersebut tadi mimpi di Mekah, jumpa dengan Rasulullah SAW. Apakah dia mencari alamat yang dimaksud dalam mimpi itu? Silakan Syekh dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dia habis pulang haji, langsung mencari orang sesuai pasangannya Rasulullah SAW. Sampai ketemu. Tapi ketemu di mana? Ketemu orangnya lagi di coffee shop main kartu. Dia tanya, "Mbak, kamu si Fulan?" "Ya, saya Fulan." Ini gimana? Saya mau sampaikan ini gimana? Orang di coffee shop main kartu, masuk surga. Heran dia. Serius? Tidak ada orang lain namanya Fulan di kampung ini? Tidak ada, saya sendiri. Tapi saya ada sesuatu. Tapi sebelum saya sampaikan, aku mohon apa yang kamu lakukan kira-kira dari amal kebaikan? Dia bilang tidak ada, sana tidak ada apa-apa. Dia dah mau cerita. Tapi akhirnya masih ditahan. Saya kebetulan ada pesan dari Makkah. Oh, dari Makkah, saya dah punya kenalan di Makkah katanya. Akhirnya dibawa jalan. Kamu cerita dulu, kira-kira apa yang kamu punya kebaikan? Dia tetap dah mau cerita. Dia bilang terus terang, saya melihat Rasulullah SAW tiga malam berturut-turut, dia sampaikan salam dan dia bilang kamu ahli surga. Langsung orang begitu dengar berita binsang. Tapi belum mati. Binsang. Habis sadar menangis. Dia bilang kalau sudah kamu tahu saya akan ceritakan. Dia bilang saya dulu orang bekerja. Habis saya pensiun, saya ikhlaskan gaji saya seumur hidup untuk anak yatim. Jadi saya di kampung kita ada orang anak yatim, saya bawa anak yatim ke kantor, saya urus surat-suratnya, semua gaji saya seumur hidup, gaji dari pensiun saya ikhlaskan ke keluarga anak yatim itu. Tapi tidak ada yang tahu. Ini ceritanya. Kadang-kadang kita suka bersedekah, suka cerita. Misal kita masuk kantor pagi hari, Masya Allah ngantuk capek ini. Kenapa? Saya sepanjang malam salat malam, ya Allah capek ini luar biasa. Sudah salat malam, alhamdulillah. Jangan cerita sama orang. Kalau sedekah itu boleh terang-terangan. Saat kita misal rame-rame diajak misal sama seorang sedekah, boleh kita sedekah di depan orang, bukan tidak boleh. Tapi sedekah juga di antara sedekah yang kita sering keluarkan harus ada walaupun 1 dari 100, misal 99 terang-terangan, satunya rahasia. Tapi jangan ada yang tahu. Khususnya kepada anak yatim. Kenapa anak yatim? Agar masuk, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Bersama begini Rasul. Rasulullah SAW tidak menjelaskan begini. Kenapa? Artinya mendekati Rasul dan masuk surga bersama Rasul. Jadi sedekah, kalau kita inginkan Allah selesaikan hajat kita, usahakan sedekah yang rahasia. Masing-masing berusaha mulai hari ini, kita bersedekah yang rahasia. Mau di mana-mana saja, mau serahkan kepada Darul Quran, mau serahkan ke Ustaz Yusuf Mansur, yang penting jangan cerita sama siapapun orang. Misal jangan cerita sama keluarga, sama siapa, jangan cerita. Insya Allah saya yakin akan merasakan nikmatnya. Amin. Semoga Allah SWT memberikan manfaatnya. Amin. Baik, sudah ada penelpon di ujung sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi 20 ya Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Reni di Jakarta. Ibu Reni di Jakarta. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Iya, saya mau nanya nih sama Syekh Ali. Iya, silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya suami.
Tapi untuk sholat ke masjid itu kan padahal sholat ke masjid buat laki-laki itu wajib biasa ya. Tapi suami saya tuh kok susah sekali gitu kalau suruh sholat ke masjid itu ada aja alasannya. Badannya sakit lah, apa sih gitu, capek apa gimana gitu. Susah banget gitu. Terus kalau misalkan saya bilang untuk sholat malam apa untuk sholat duha, banyak aja juga itu alasannya gitu. Jadi kayaknya saya untuk ngebilang ini gimana, jadi sayanya marah-marah mulu gitu Ustaz. Sedangkan kan marah-marah sama suami itu kan dosa ya. Terus saya harus ngasih taunya gimana gitu Ustaz. Ya terima kasih Ustaz. Baik Ibu Reni, terima kasih. Silakan Syekh. Suaminya banyak alasan kalau diajakin sholat. Alhamdulillah, kalau suaminya salat 5 waktu, hanya 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada salatnya, alhamdulillah. Jadi jangan baksa salat malam atau salat duha. Memang kita ingin menjadi lebih baik. Tapi kita lihat sendiri aja salatnya jamaah aja malas. Apalagi mau salat malam. Yang penting ibu berusaha, apapun yang dikerjakan oleh ibu, sudah dapat doanya Rasulullah. Ya Allah rahmatilah seorang istri yang bangun malam hari untuk salat malam, kemudian dia selesai membangunkan suaminya untuk salat malam. Kalau dia salat tidak salat, yang penting dia dapat doanya Rasul, rahmatilah orang itu. Sebaliknya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seorang suami yang bangun malam hari membangunkan istrinya salat. Walaupun dia tidak salat, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai suami. Jadi kita berusaha. Di luar itu harus kita perhatikan. Semua para jamaah sekalian, setiap berusaha sesuatu, misal ingin anak saleh, ingin suaminya menjadi baik, ingin istrinya menjadi baik, tapi tidak dapat sesuai keinginannya, habis berusaha dan mendakwahkan mereka, menyampaikan kepada mereka, jangan lupa mendoakan mereka. Karena Allah yang membuka hati mereka. Ya Allah, bukalah hati suamiku. Ya Allah, bukalah hati istriku. Ya Allah, bukalah hati anakku. Jadikan ya Allah, wujudkan hati yang sempurna, hati yang bersinar dengan cahaya iman dan kepercayaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Begitu dia ditanamkan dari situ doa, insya Allah akan Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya. Sudah ada satu lagi penelpon Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Riana Ustadz di Pondok Ungu. Iya, di Pondok Ungu. Silakan Ibu dengan Syekh langsung pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10. Alhamdulillah. Saya mau bertanya ada 2. 1. Kalau tadi dikatakan rahasia itu insya Allah kita mengharap ridho Allah. Bagaimana dengan ridho suami? Sedangkan kita kan melakukan sesuatu itu rahasia-rahasiaan. Padahal duit dari dia. Gaji dari laki kita kan gitu. Terus kita ngumpet-ngumpet nih mencari ridha Allah, tapi kita nggak bilang dia gimana tuh Syekh. Lalu yang kedua, apa kita nggak dibilang orang yang menzalimi diri kita sendiri? Kalau keluarga kita sampai-sampai orang tua sendiri yang harus kita bahagiakan aja kita ngutang sama dia. Terus kita push nih sodako ke sana ke sini mengharapkan janji-janji Allah tuh yang sering Ustadz Mansur bilang, yang sampein. Itu kita ngezolimin diri kita sama keluarga kita nggak gitu. Karena kan kalau itu dihabisin ke saudara-saudara kita, kayaknya saya mustahil tuh bisa sodako ke rekan-rekan lain, saudara-saudara kita yang lain gitu. Jadi kadang-kadang di situ juga timbul kecintaan pada Allah yang tinggi sekali, tapi juga sekaligus ketakutan yang mendalam gitu, gitu. Sampai saya kadang-kadang bilang, ya Allah kalau kecintaanku ini karena materi dunia, saya sampai di sini aja deh, gitu pengen. Walaupun minta mati, saya tahu itu nggak boleh, tapi saya takut daripada umur saya diambil ketika saya tidak cinta pada engkau, gitu saya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Syekh, paham ya? Sebagai istri dapat uang nafkah dari suami kan, habis menerima nafkah itu, uang itu menjadi milik siapa? Sedekah rahasia dari uang itu, karena sudah termasuk milik kita sendiri. Kecuali kalau kita minta, kita tidak memiliki uang, kita minta sama suami, minta uang dong, saya mau
Bersedekah lain, tapi menjadi terang-terangan, bukan menjadi rahasia. Jadi uang yang diberikan oleh suami jangan dikeluarin semua. Akhir bulan, Mbak saya habis uang. Oh, cepatnya habis bulan ini. Oh, kebetulan saya diajarkan oleh Syekh Ali suruh sedekah rahasia. Masya Allah. Bukan begitu caranya. Uang nafkah itu harus disesuaikan. Untuk rumah apa, untuk anak kita apa. Misal untuk uang belanja bulan ini, untuk pribadi, ya udah usah belanja bulan ini. Saya bayar untuk, tapi jangan uang rumah untuk beli belanja sayur-sayuran. Suaminya datang, kok mana hari ini tidak masak? Oh habis uangnya. Mas, uangnya mana? Kemarin baru saya kasih. Saya sedekahkan katanya. Bukan begitu, tidak boleh. Harus kita memenuhi hak-hak istri dan hak-hak suami. Termasuk saat kita memenuhi hak suami dari nafkah, dari makanan itu termasuk sedekah. Tapi yang saya maksud, uang yang kita miliki dari nafkah atau dari usaha kita sendiri, pada kita pakai untuk pribadi, belanja pribadi itu kita keluarkan sedekah sesuai kemampuan kita, jangan berlebih-lebihan. Artinya jangan kita paksa diri mengeluarkan lebih dari batas kemampuan kita, akhirnya nanti nyesal. Ya Allah, astagfirullah, Allah saya lagi susah, sudah bersedekah tapi tidak ada yang gantinya. Jangan begitu. Jadi saat kita keluarkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang berinfak tidak mubazzir dalam infaknya melalui batas dan dia tidak kikir, bertenahan. Mana yang terbaik? Dan khususnya bersedekah itu untuk keluarga yang terutama. Keluarga yang terutama. Kalau ada dari keluarga kita orang miskin atau ini, itu lebih baik pada kita sedekah di luar. Ya, baik Syekh. Mungkin pemirsa yang di rumah sudah kita kasih kesempatan untuk bertanya. Di sini juga sudah ada yang siap ingin bertanya. Silahkan berdiri ya. Ya. Assalamualaikum. Langsung sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dideketin sedikit. Deketin. Ini saya Azwar Ustadz dari Bekasi. Ini mau bertanya beberapa hari yang lalu, cuman belum sempat nanya gitu, nggak dapat. Alhamdulillah, sekarang sempat ya. Ini tentang dua hal Ustadz, ya tentang barang lukotoh ya, tentang barang temuan ini agak belok sedikit. Dideketin dikit, jangan goyang-goyang gitu. Tentang barang lukotoh ini Ustadz, saya agak riskan soalnya saya suka beberapa kali gitu menemukan sesuatu gitu ya. Ya kalau kecil sih mungkin masih bisa saya lewatkan karena takut gitu Ustadz. Tapi kalau agak besar jadi ini kadang bingung Ustadz. Kadang kan penanggung jawabannya itu selama 1 tahun ya Ustadz ya. Untuk diinformasikan gitu. Ya sedangkan saya sendiri kadang kalau besar mah diambil juga. Iya jadi sebagian sedikit saya sedekahkan kebetulan butuh juga gitu Ustadz. Yang kedua? Yang kedua tentang masalah membedakan antara sekarang kan pakai peci itu enggak hanya ustadz atau kiai saja ya, bahkan dukun juga samar-samar gitu kita melihatnya ya. Oh, berarti pengalaman ente ya. Datang juga. Ya jadi untuk membedakannya antara dukun dan ini yang bersorban atau yang berkiai itu maksudnya yang berpeci itu gimana Ustaz? Iya baik, terima kasih Abang. Siapa namanya? Azwar dari Bekasi. Iya, Azwar terima kasih. Ya sekian, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Syekh, tanya luqotoh, mungkin kita paham barang temuan. Kalau kita nemu di jalan kecil dia nggak mau ambil katanya, kalau gede dia mau ambil. Silakan Syekh. Iya, barang temu di jalan. Mungkin bisa juga disebutin maksud luqotoh itu sebenarnya apa gitu Syekh? Yang berapa kamu dapat? Hah? Lama, sudah ada setahun? Belum? Sudah sering, Masya Allah, rezekinya banyak tuh. Masya Allah. Tapi rezekimu itu di jalan. Setiap ini rezekinya ketemu di jalan aja. Gak apa-apa, kita bagi nanti aja. Tapi hal-hal seperti ini, kalau kita ketemukan sesuatu yang berharga bagi manusia, memang itu berharga bagi manusia, kalau kita mau tanggung jawab, boleh kita ambil. Tapi kalau kita tidak mau tanggung jawab, kita bisa lepas. Tapi sebaiknya, kemaslahatan umum kita ambil, kita bisa bertahankan dulu. Kalau seandainya ada orang mencari kehilangan sesuatu, atau kita bisa ada satu tempat yang bisa mengumumkan, atau kita bisa keluarkan sedekah, niatnya untuk yang memilikinya, atau saat kita lagi perlukan sesuatu, kita bisa pakai sementara, tapi berusaha untuk menggantinya. Jangan dipakai, ya udah ini saya dapat uang dari
Tapi kalau sesuatu barang yang tidak berharga, walaupun kita ambil, kita pakai, kita jual, kita ini tidak menjadi masalah. Ini yang menjelaskan antara ulama. Dan juga ulama membedakan masalah luqata yang dinamakan luqata. Kalau kita ketemukan sesuatu di jalan, dibedakan tanah suci Makkah Madinah sama tanah-tanah yang lain. Jadi masalah ini khilafiyah, tapi sebaiknya kalau memang barang berharga, boleh kita ambil, tapi harus tanggung jawab. Berusaha kita umumkan atau di mana tempat yang kira-kira bisa kita simpan barang kehilangan seorang, kehilangan barangnya, atau bisa kita keluarkan, sedekahkan untuk niat untuk orang itu, atau kita pakai, bisa pinjam sebentar karena kita lagi saat memerlukan sesuatu, atau kita kita ada hajat untuk selesaikan, bisa kita pakai sebentar, nanti bisa kita ganti dengan sedekah niatnya untuk orang yang memiliki barang itu. Ya. Yang kedua, yang kedua bedanya dukun sama ustadz, katanya dia tanya. Saya kata beliau ini banyak dukun kayaknya ustadz potongannya, nggak taunya dukun. Dibantu untuk membedakannya gimana? Terserah yang kita memberikan tanda. Kalau orang bertanya, ini tandanya. Kalau orang datang, kita mengobati diri kepada seorang. Kalau dia bertanya kepada kita, nama ibu, tanggal lahir, itu sudah dukun. Jelas? Kalau orang bertanya nama kita, tanggal lahir, atau tanya nama ibu, itu sudah orang dukun. Tapi kalau orang yang muruqyah sebagai ustaz, orang yang takut kepada Allah, kita lihat juga ustaznya bagaimana. Ustaznya kalau salatnya 5 waktu, akhlaknya baik, dan orangnya jujur, takwa kepada Allah, mencari ridha Allah bukan mencari ridha manusia. Benar-benar dia bersungguh meruqyahkan manusia untuk memanfaatkan umat, memberi manfaat kepada yang lain, itu namanya orang-orang yang jujur, yang benar. Kita bisa. Tapi dan juga harus kita mengerti apa yang dia bacakan. Tapi jangan ikut sembarangan, diberikan amalan macam-macam, atau diberikan sesuatu kita bisa simpan di rumah, atau kita surat taruh di bawah bantal, atau di bawah ini, semuanya ada contohnya dari Rasulullah SAW. Harus kita berhati-hati. Baik, tapi yang pasti selamatlah bagi kita yang senantiasa bermohon dan berserahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita kembali lagi setelah komersial break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal-awal segmen tadi saya katakan bahwa saya akan bacakan doa dan SMS Ustadz Yusuf Mansur. Beliau kirim ke saya tadi sekitar jam 3 pagi. Mungkin saya bacakan langsung. Albar, saya khawatir nggak bisa telepon lagi sebab beda waktu katanya. Dia mau telepon, minta asli cuma nggak bisa. Saya kirim SMS ini, mohon dibacakan ke pemirsa dan juga semua jamaah pecinta nikmatnya sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jamaah yang disayang Allah, yang saya berdoa untuk semuanya agar diberikan kesempatan menikmati sujud dan ruku di hadapan Ka'bah, di Masjidil Haram, tawaf dan sa'i. Jamaah yang mudah-mudahan mencintai Rasulullah dan sunnah-sunnahnya, saya berdoa supaya diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud dan ruku di Masjid Nabawi, dan sholat sunnah, berdoa di Raudhah, serta ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menulis bait demi bait ini setelah sholat sunnah khusus, sholat hajat untuk jamaah nikmatnya sedekah TPI dan seluruh muslim muslimat di tanah air. Saat ini kata Ustadz Yusuf Mansur, kami usai melaksanakan sholat isya yang dipimpin oleh Imam Hudhaifi di bawah derasnya hujan yang mengguyur Madinah. Saya berdoa kepada Allah agar semua jamaah dikaruniai kecintaan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Cinta sama sholat jamaah, cinta sama sedekah, cinta sama tahajud, cinta sama duha, cinta sama baca Al-Quran, cinta sama Allah dan Rasulnya, rindu sama Allah dan Rasulnya, kepada pemilik semua, sebentar,
kepada pemilik semua pertolongan. Saya berdoa agar semuanya diberi kesabaran menjalani hidup ini dengan berbagai ujian dan permasalahan di dalamnya. Sebaik-baik pertolongan Allah adalah sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan Allah, dan semuanya insya Allah bisa didapat asal sabar. Ridho dengan ketetapan Allah, ikhlas, tetap tersenyum di tengah badai, dan lebih melihat karunia Allah. Kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, pemilik segala taufik dan hidayah, saya berdoa agar ada getaran nikmat di dalam beribadah, mau sungguh-sungguh beribadah dan segera menentukan arah hidup yang benar, yakni hidup di jalan Allah. Apa itu jalan Allah? Yakni jalan yang betul, enggak main-main dengan maksiat dan dosa, sementara tahu bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mengawasi, dan Maha membalas. Jalan Allah juga adalah jalan ibadah, dan semakin peduli terhadap sesama. Kepada Allah yang Maha mengabulkan doa, saya mintakan kepada Allah bagi semua yang sakit, supaya Allah berikan kesembuhan dan rizki serta jalan untuk berobat. Yang punya utang agar dikasih solusi, rizki dan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang jatuh agar bangkit lagi, yang terpuruk agar jaya kembali, yang belum menikah agar diberi jodoh dan anak keturunan yang soleh dan soleha, yang belum punya anak agar diberi anak keturunan yang soleh dan soleha, dan yang menjadi penghafal Al-Quran dan Al-Hadis agar semuanya terang dunianya, bagus akhiratnya. Semua yang usaha dan dagang agar untung usaha dan dagangannya dan berkah. Yang kerja agar bagus karirnya, nyaman suasana kerjanya dan hatinya, cukup rezekinya. Yang miskin agar Allah kayakan dan kekayaan dari sisinya, dan Allah bikin cukup hatinya. Yang kaya agar Allah lembutkan hatinya dan semakin bersyukur dan bagus ibadahnya. Yang kurang agar Allah cukupin. Yang sedang punya banyak masalah agar Allah segera menurunkan pertolongannya. Khusus anak-anak yang ujian nasional dan yang belum menempuh ujian nasional, agar Allah berikan keputusannya yang terbaik, dan kemudian tumbuh semua anak-anak kita menjadi putra putri terbaik bangsa, saleh lagi terang jalan hidupnya, sejahtera mampu memberangkatkan haji ayah ibunya dengan uangnya sendiri, enggak ngerepotin, jauh dari maksiat dan dosa apapun bentuknya, agar Allah jaga dirinya, kehormatannya, akhlaknya, nasibnya, dan agar Allah jaga dirinya, kehormatan dan nasibnya dengan sebaik-baik penjagaan dari Allah. Kepada yang malas ibadah, berubah deh, cepet ibadah. Yang anggot-anggotan, entar ibadah, entar kagak, agar Allah istiqomahin. Semuanya saya mintain kepada Allah seraya memohon ampunan bagi kita semua atas dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, serta anak-anak keturunan kita. Dan supaya kita semua kembali kepada Allah dengan bekal takwa dan hati yang bersih. Mohon doa buat saya, buat Ustadz Yusuf Mansur, keluarga agar berpulang, doa ini juga untuk kami kiranya. Serta keluarga besar pesantren Darul Quran dan seluruh pesantren di seluruh jagat ini. Allah Maha Kaya, enggak usah khawatir soal rezeki. Allah mohon, Allah Maha memberikan jalan, enggak usah khawatir soal kebutuhan masalah. Allah Maha meringankan. Dia sanggup melapangkan dada yang sesak dan memberikan ketenangan. Dia juga Maha Pengampun yang ampunannya lebih besar dari dosa-dosa kita semua. Allah Maha menaikkan derajat, Maha memberikan kebahagiaan bagi bersedih. Yakinlah Allah akan selalu bersama kita. Salam dan doa untuk Ustadz Albar. Wah, saya juga nggak tahu ya. Ustadz Albar, salam mana nih deh? Salam untuk semua keluarga dan berziarah ke Madinah ini. Salam khusus untuk Maimunah istri tercinta, calon penghafal Al-Quran, Wirda, Kumi, Kun, dan Hafiz. Salam Yusuf Mansur buat semuanya. Demikian SMS dan doa dari Ustadz Yusuf Mansur, Syekh. Iya, lumayan panjang juga, alhamdulillah. Silakan Syekh disimpulkan. Oh iya, Syekh. Ya Kita sudah habis, akhiri, mungkin terakhir ya, saya kita bisa akhiri insyaAllah. Semoga majlis kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di pagi ini bagi pemirsa dan juga jamaah yang ada di Masjid An-Nida TV khususnya. Jangan dulu berangkat, insyaallah nanti saya akan berikan doa kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.